Joshua S. S-nya apa tuh? Sakit bang, Ya, lemes nih. sakit. Di konspirasi ngopi. Seruput dulu Kopinya. Seruput. Kena karma gue bang, kena karma. Kenapa tuh? Kenapa? Seminggu Kenapa ini bisa? sakit ya kan, karena seminggu kemarin ya kan, kalau gue ada selubung lah, pengen kudeta sama kalian kan. Langsung kena karma gue. Iya kan, mau kudeta, mau eliminasi Bang Vincent dan Bang Randy, guanya malah sakit, ngeledekin Bang Vincent sakit. Berarti kena karma lu ya. Instan karma kalau Tapi kata kalau John gue Lennon. sih bodo amat sih Jos. Maksud gue persilahkan sih lu mau kudeta mah silakan abang, silakan abang aja. kasih gitu aja ya. Iya, Karena memfasilitasi bahkan gue. Iba mungkin karena kemiskinan juga. gua. Karena juga pasti nggak ada yang dengerin. Udah tahu endingnya gimana ya. Anjay. Ya, gue malah legowo orangnya. Legowo ya. Gue mau ngebiarin aja. Ya karena intinya konspirasi ngopi itu saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Jadi nggak bisa kalau jalan sendiri. Itu kebersamaan, unite. Unite. Ya, seperti bahasa Indonesia. Teh kucing bacot. Bersatu. Waduh, benar-benar unite. Solid kalau bahasa kerennya. Solid. Nah. Solidaritas. Iya. Siap. Solid lebih ke ini ya, komunis ya. Oh iya. Iya, Iya. kayak Gua nggak tahu solidaritas lagi. gitu. Iya. Nih jadi ngomongin politik nih. Ujung-ujungnya politik juga ngomonginnya. Ya biasa karena kita opening dulu bang. Hmm. Jadi yang hangat-hangat dulu ke Ya. panas, baru itu adem lagi begitu. Karena yang lagi rame di Indonesia itu pasti soal politik, bro. Selalu again and again. Tapi emang sekarang harusnya kita udah nggak perlu takut ya ngomong buat ngebedain Los Santos dan Indonesia ya. Enggak lah. Kayaknya negara Los Santos sekarang sudah jadi hayalan ya sekarang ya. Iya kayaknya sekarang udah aman. Ya karena kan kayaknya. sebenarnya pemimpin Indonesia itu baik-baik ya. Pemimpin itu pada cinta rakyat, bro. Cinta Jadi rakyat. kalaupun kita mengkritik, kita menyuarakan pendapat selama itu dalam ranah yang tepat gitu ya. kontekstual Ya lah. nggak ada masalah sih. Yang penting jangan serang personal aja. Itulah yang dinamakan demokrasi tersebut ya bang. Yes. Betul lah. Iya. Betul. Demokrasi, bukan demokrasi bukan. Bukan. Sekarang tuh kemarin tuh kan kita sempat upload ya terkait review Gubernur DKI ya kan. Ada yang komen tuh. Ya. Di mana tuh? Katanya Komennya di mana, Ren? di Spotify. Oh ada. Iya, katanya pilih Prabowo berarti stupid gitu ya. Wah, waduh. Iya, ada yang ngomong gitu. Enggak, kalau gue sih coba pengen nanya kalau gitu milih siapa yang pintar gitu kan. Apakah Abah? Iya, gue nanya doang Ya, aja. Gue nanya hanya aja, ingin melempar nanya. pertanyaan. Jadi Iya. silakan dibalas mungkin kalau anda ingin membalas. Kita langsung tahu lagi siapa yang berasal dari mana. Iya. Orang yang komentar seperti itu gitu. Iya, langsung tahu dari ras mana ya gue kan. lebih ke kayak gini sih, lebih ke kita objektif aja ya. Segala sesuatu kalau lu dukung orang kayak gitu, terus lu mendukung orang itu dan lu Mendiskreditkan yang lain. yang lain itu tuh kayak bodoh sih. Malah lu yang kelihatan bodoh gitu loh. Buat apa sih kayak gitu? Iya kan? Iya Bener. Betul. Dan kemarin kan ini kita mau update sedikit ya terkait apa yang terjadi di Indonesia saat ini ya. Yup. Gue sebenarnya kemarin sempat suka sih dengan beberapa kebijakan Pak Prabowo sendiri. Vincent kemarin sempat nge-share juga lah di TikTok gitu kan. Yes. Jadi Pak Prabowo nih dalam masa jabatannya di awal-awal tuh udah bener-bener ngegeber. Mau geber ya. Ngegeber tangkap-tangkapin dulu calon koruptor. Bukan calon koruptor. Yes. Terdakwa. Terdakwa. Ya. Terdakwa apa? Iya, Tersangka ya, masih tersangka, sorry. Tersangka. Iya, Ya, itu tersangka. kan masih diperiksa kan? Terdakwa, kalau tersangka udah pasti pelaku. Oh iya terdakwa, benar berarti ya. Terdakwa. Anda ini jangan sembarangan Bang Randy. Ya ini kan masih dicek ya. Iya, masih di dicek. cross check Walaupun lah. 70% benar kan gitu kan. Loh, kalau ditangkap kan 70% benar, tinggal 30% lagi kan dibuktikan. Kemarin ada kasusnya si siapa namanya Tom and Jerry ya Oh, kan. Tom and Jerry mantan jubirnya itu yang kemarin ya, Iya, yang ini ya. itu Kena Ini kasus apa kasus dia? juga. Gua kemarin main lempar lembong Ren maksudnya. Oh, lempar lembing. Oh, lembing ya? Lembing. Oh, ganti ya? Ganti. Oh, udah ganti. sekalian kambing yang lo lempar Cen. Iya, anjir ngegeber banget Cuk. Baru berapa hari menjabat gitu Tancap udah. gas ya. Tancap gas kebuka gitu kan. Yang lain-lain langsung kasus-kasusnya udah diangkat. Dan kalau misalnya gue ngeliat Reels kemarin tuh bagus banget lagi recap setiap kasus-kasus korupsi di Indonesia anjir. Wah. Itu salah satunya ada Iya. korupsi Tom and Jerry ya Tom kan. and Jerry ya. Terus juga perusahaan emas di Indonesia kayak gitu kan. Iya, Itu juga dibuka anjing 109 T Ren. Itu Itu duit Itu kan. itu duitnya kalau misalnya duit kalau dicetak gitu ya dibawa ke rumah penuh kali rumah ya Bang ya. 109 T lu bayangin anjing. Itu lu totalin semua ya dari reels itu hasil korupsinya semua anjing berapa ratus T itu? Itu duitnya semana Hampir itu ya. 1000 T ada kali ya. Itu kalau dipakai buat makan gratis sih setahun juga udah Gila, kepake gila. lebih sih itu. Oke ya benar.
Iya maksud T gua. lo bukan M lagi ya. Tapi T. gue respect sih, maksud gue ini gue ngeliat sih kayaknya 2 tahunan ini bakal banyak PR ya Pak Prabowo nih buat Ya. nyikat-nyikatin nih kan. Iya. Istilah rumah lama yang nggak pernah dibersihin tuh pas dibersihin banyak tikus ya kan. Di maintenance Bener. berarti Iya, ya. Cagar alamnya di gitu. maintenance. Ya nggak sih? Gue juga suka dengan kebijakannya beliau tuh yang beliau mewajibkan menteri ya, dan bukan hanya menteri, ternyata itu bahkan dari level bupati, gubernur itu wajib pakai kendaraan maung, Kendaraan kendaraan asli Indonesia. Oh. Ini udah implementatis belum? Tapi akan diimplementasiin tahun ini gitu loh. Tapi baru ini ya, maksudnya baru sounding kebijakan di awal. Tapi gue setuju aja ya. lagi bang. Yes. Setuju banget lagi gue kalau diterapin itu. Jadi, Ya iyalah. jadi kan istilahnya made in Indonesia gitu kan, produk lokal dari kita untuk kita ya kan. Jadi duit kita berputar-putar ya untuk kita juga. Seminimal-minimalnya kan sebelum lu edukasi masyarakat untuk menggunakan Mobil lokal. mobil lokal. Produk Ya itu negeri. dulu, PNS-nya dulu, orang Iya. negerinya dulu. Jadi ada harapan lah, mungkin seperti Iya. Proton Malaysia ya. Iya. Oh, Di at the end of the day Malaysia bisa ngejual Proton ke luar negeri, produknya pun laku gitu kan. Udah gitu untuk rakyat-rakyat kecil Malaysia, mereka tuh bisa ngebeli Proton tuh dengan bayar cicilan tuh cuma 500.000 bro. Nah itu kan yang diharapkan gitu loh. Jadi ketika produksi mobil dalam negeri meningkat, ya mungkin bisa lah disubsidi untuk orang-orang yang belum punya mobil gitu ya, rakyat-rakyat kelas bawah itu bisa beli mobil dengan harga minimal lah, dengan harga minimum gitu loh. Jadi disubsidi oleh pemerintah. bagus itu Gitu. bang. Gue sih harapan gue ya kepada Pak Prabowo ini memang apa yang udah diterapin di awal ini semoga selalu berjalan ke depan ya. Dalam artian menurut gue ekonomi itu juga bisa maju ya karena pemerintahnya juga regulasi-regulasinya. Pasti itu. Iya pasti dong. Iya. Gitu loh maksudnya. Ya ekonomi suatu negara yang punya rumah lah yang nata. Nggak gitu bisa loh. kalau pengusaha-pengusaha tuh. Memang harus si pemerintahnya. Yes. Ini kan bahasanya kayak gini gak sih Ren? Itu menurut gua malah kalau misalnya gua kayak ngeliatin kita milih seorang pemimpin ya, pemimpin entah pejabat atau pemimpin negara ya, itu kayak kita tuh milih kepala rumah tangga gak sih? Benar. Iya maksudnya kepala keluarga juga gak sih yang menentukan regulasi dalam sebuah rumah tangga? Benar gak? Jelas lah bang, kan Yes. seorang pemimpin kan, Iya gitu yang loh. memimpin bangsanya, apalagi sekelas presiden Nah, kan. berarti kan ekonomi tergantung dari kepala keluarganya tuh. Yes, Berarti kan benar, gitu. Gitu sih kalau gua. Ya harapan besar ya buat Pak Presiden kita yang ke-8 ini ya. Iya, Kayak dan gitu. beliau juga melalui menterinya ya, Maurar Sirait, mereka kan pengen bangun 3 juta rumah kan. Wah. Dan yang gue salut nih kepada Pak Maurar Sirait juga, dia akhirnya mengibahkan tanahnya, Bre. Ya, iya. Tanah pribadinya. Berapa tuh bang? Itu Yang disumbangin sama 3,5 hektar ya. Wah. Iya, dan lagi Pak Prabowo melalui menterinya ya, Pak Maurar Sirait juga ingin membangun 3 juta rumah, Bre, untuk Oh. rakyat kecil. Nah, yang gue lebih salut lagi nih, Sorry Ren, gue mau lebih detail deh. Itu nanti dia bentuknya subsidi ke rakyat gitu maksudnya. iya, rumah subsidi. Oh. Rumah subsidi itu rumah susun sih. Rumah Oke, subsidinya oke, itu. oke. Nah, ini menterinya Pak Prabowo, Pak Maurar Sirait itu menyumbangkan tanahnya 2,5 hektar, Bre, Wih gila. untuk pembangunan rumah ini. Wah respect sih. Bahkan dia pun juga sedang mencari investor. Dan kemarin sih dia udah sempat dapat beberapa investor yang mau bangun sukarela. Sukarela. Wah, begitu. Gue salut sih. Respect sih gue. Salut. Nah, gue dari lubuk hati gue yang paling dalam ya, gue terima kasih Terima untuk Pak siapa namanya? Maurar Sirait. Pak Marwar Ya, Sirait. iya. Tepuk tangan, aplaus dulu buat beliau. Heads off sih gue. Ini gue real ya, ini gue nggak satir nih, ini beneran keren sih, keren. Dan ini kan 1:10 ya dari 1:10. pejabat-pejabat yang ada. Jadi gitu. valid ini dari Muncung Bang Vincent, valid ini. Wah, Confirm, gue confirm. respect gue, ini Respect. beneran respect gue. Gue mewakili rakyat Los Santos yang rakyat kecil ya. Gue berterima kasih pada Pak siapa lagi tadi? Maurar Sirait. Suka lupa nama orang. Tapi kalau kelakuan itu gue ingat. Mau buruk mau baik itu yang gue ingat. Anjir. Gue suka lupa nama orang. Oh, kalau nama Iya. Dan gue lebih sukanya lagi dengan beliau ya. Beliau saat mimpin anggotanya gitu ya. Itu rapatnya direkam jadinya, Bre. Oh. Direkam dan diupload ke YouTube. Jadi kita sebagai rakyat nih, kita bisa tahu nih apa yang mereka obrolin, apa yang mereka bahas. Jadi Gitu. nggak secret society gitu bang ya, rapat-rapatnya ya? Enggak. Enggak, Ini terbuka benar-benar ini ya. terbuka, dan satu kalimat dia yang membuat gue terenyuh juga. Dia ngomong kayak, negara ini sudah baik sama saya. Wah. Gantian saya yang berbuat baik untuk negara ini. Wah. Gue suka respect sih ngeliatin orang-orang tuh yang tadinya
bobrok, hancur gitu ya. Terus tobat gitu, gue demen sih. Justru bukan itu nggak sih kerinduan kita melihat Iya. seorang pemimpin yang putar balik kanan gitu, Bang. Iya. Ya kita tahu lah pemimpin di Los Santos itu track recordnya mungkin ya banyak lah yang kayak Tom and Jerry barusan gitu Ya kan. karena kan memang beda peradaban kan, dari Los Santos pindah ke Indonesia kan. Iya, Los Santos kan hancur begitu. lebur kan. Makanya kan Iya. kerinduan kita ngeliat pemimpin yang begitu, ya putar balik kanan aja. Jadi begitu. respect aja kita ngeliatnya kan. Respect. Ya udah sih, emang Semoga banyak kayak Pak Marwar Sirait yang lainnya gitu ya. Kan? nular lah ya, Nular nular gitu. yang ke lain ya. Iya. Nular. Karena Semoga- memang saat ini seperti omongan Pak Prabowo ya, saat ini kondisi politik global juga sedang panas-panasnya gitu kan. Ya kita sebagai bangsa Indonesia mulai dari pemimpin dan rakyatnya ya harus unite, Bersatu ya Bang ya. harus bersatu. Yes. Gitu Iya, sama iya, seperti kita bertiga di konspirasi ngopi nih. Harus saling selalu bersatu. Yes. Jadi tiga ya. Iya, Nggak- jangan kita bangun bunker untuk diri kita sendiri. Waduh, bridgingnya kasar banget tadi. Itu bisa. Ya. Ya. Bunker apa tuh Ren? Bunker itu ini maksudnya apa? Ahli perbankan. Kirain gue bunker buat melindungi diri dari para koruptor. Nah itu dong, itu maksud saya. Itu maksudnya ya. Anda pakai ditanya. Oh, gitu. Kita kan sudah saling mengerti, Vincent. Oke, berarti- pertemanan tidak akan bisa bohong, Bang. Iya. Gitu. Berarti kalau ngomongin bunker, kita bakal ngebahas tentang suatu film nih Ren. Wah, Film. berkaitan Film. kah? Berkaitan. Kita bakal ngebahas, nge-review sih lebih tepatnya yang nge-review film yang baru-baru ini sebenarnya sempat viral bre sebenarnya. Cuman kita emang rada telat aja nih Rending the Wave-nya nih. Diadaptasi dari game ya? Betul, judulnya Fallout. Fallout. Lu pernah denger sih Ren? Gua kalau Fallout sendiri gue belum pernah denger ya. Gue dulu sempat punya Xbox gitu. Gue paling mainin Halo. Iya itu dia sangkatan sama Halo itu. Halo ya, dia sangkatan Iya. sebenarnya. Gue lupa ya, ini tahun berapa? Coba kalian bisa cek, itu sempat Game of the Year juga ini si Fallout ini. Dari sequelnya kan ada 4 game ya. Dari 4 itu, dan emang dari salah satu konsol yang di Xbox itu sempat GOTY dia. Dan mungkin karena dari sisi cerita kali ya, ceritanya juga original dan epic sih. Maksudnya diangkat dari sudut pandang post apokaliptik. Banyak lah film atau game yang mengangkat ini, cuman nggak ada yang menarik dan seunik ini sih. Kalau gue bisa bilang. Berarti si emang Fallout sebagus ini. itu ya. Iya sebagus itu kayak gitu. Ya memang banyak reviewer tuh di YouTube juga bilang katanya ini juga ketika diangkat jadi sebuah film itu sangat amat tidak mengecewakan sih. Tidak Memang sebagus mengecewakan, itu ya. katanya. Karena harapan setiap orang yang nonton film yang diangkat dari biasanya dari komik atau game minimal 6 dulu anjing gitu, maksud gua ngelewatin nilai angka ponten 6 dulu dan lu bisa memproyeksikan apa yang ada di dalam game secara sesuai gitu dengan ada yang di game. Memenuhi ekspektasi para gamer saya dulu, itu dulu aja. On a scale 1 to 10, menurut lo berapa nilainya Fallout? 7. Wow, 7 7. itu udah bagus loh. Lumayan ya. Untuk installment yang diambil dari sebuah game untuk jadi series ini kan. Series. Kayak gitu. Karena kan banyak film-film yang diangkat dari komik dan anim gitu ya Hancur. jelek ya. Jelek. Kayak Salah satunya Resident Evil, Jos. Oh iya benar, Resident Itu Evil, Mortal Kombat, ya nggak Bangsat. bagus sih, cuman kayak kentang gitu ya Bang ya. Banyak hal yang nggak sesuai sama yang ada di originalnya gitu loh. Gitu. Nggak sesuai lah. Nah ini makanya gitu. teman ngopi nih wajib banget harus dengerin episode ini sampai habis nih. Yes. Karena ini pasti akan membawa kalian ke dalam dimensi lain. Yes. Iya kan? Seperti yang udah realita artificial Iya. di mana kita hidup di dalam bunker. Karena hanya konspirasi ngopi yang bisa ngebawa kalian ke dalam imajinasi tersebut. Aduh. Yo, Jangan percaya Willy. Yes. apa lagi ke sono-sono? Iya kan itu dibawa juga sama dia. Oh iya, gitu. Dibawa, Oh iya. dibawa ke dimensi tahayul. Kayul. Ya, Oke, pertajam analisa lo. perkuat dengan Cocok logi. Nah, guys, Ren, Jos, Yep. hari ini kita bakal ngebahas tentang bunker anti kiamat. Anti Kiamat. kiamat. Jadi ini judulnya itu bunker anti kiamat. Ngeri Kayak juga gitu ya kan. dari judulnya udah ngeri nih. kiamat ya. Lu udah sempat nonton review-review? Ya, gue udah sempat ngeliat sih ya. Jadi kan itu permulaannya kan ada seorang tokoh lah. Permulaannya itu mereka sedang merayakan ulang tahun kan. Iya. Ya. Itu introduction di episode pertama tuh. Pertama, ketika mereka sedang merayakan ulang tahun tuh di situ terjadi
perang nuklir tuh. Yes. Itu kejadian di Amerika kan, di Los Angeles ya. Betul, di Los Angeles. Los Angeles. Nah itu tuh si pemerannya itu kan namanya Hank McLean. Nah sebelum gua masuk ke situ, gua mau ngebahas dulu nih, mungkin dari segi produksi ya. Nah ini jadi si Fallout ini besutan Robertson Duaret dan Graham Wagner. Mereka kalau gue bisa bilang Ren, ini installment salah satu series yang cukup berhasil diangkat dari konsolnya ya, dari game Xbox 360 itu kan, terus diangkat ke dalam series. Malah kalau gue bisa bilang kalau cuma sekedar satu film kurang Ren, karena universe-nya terlalu luas gitu loh. Untuk dibedah dalam satu film, dalam 2 jam kayaknya kurang gitu, kurang detail. That's why dibuat series kan? Iya, makanya dibuat series bisa lebih delve in lagi ke dalam situasi dan kondisi yang ada di dalam film itu. Kayak gitu. Dan gua rasa berhasil sih ini kayak sukses gitu. Ya. Sukses. Karena kan ya sekali lagi, maksudnya jarang gitu loh kita bisa ngelihat beberapa installment yang diangkat dari game gitu, diangkat terus ke dalam suatu film atau series, itu kurang berhasil gitu. Tapi ini salah satu yang work sih dari si Fallout ini kayak gitu. Nah, cast utamanya itu beberapa yang fenomenal ya, yang menurut gua untuk actingnya sendiri itu cukup baik ya di dalam filmnya. Itu si Ella Purnell, itu yang jadi tokoh utama, si cewek itu namanya si Lucy McLean. Kemudian partnernya tokoh utama kedua itu ada Aaron Moten sebagai Maximus. Dia itu bagian dari sebuah kultus yang berada di dalam film itu ya. Sebuah kultus namanya Brotherhood of Steel. Brotherhood of Steel. Jadi itu adalah sebuah kult atau sekte di mana mereka tuh memuja mesin, Ren. Wow. Mesinnya dalam artian gini, mereka adalah preserver, pemelihara teknologi-teknologi yang ada sebelum nuklir. Oke. Kayak gitu. Jadi alat perangnya apa segala macam itu di preserve lah. Mereka sebelum nuklir. Berarti gitu. nuklirnya itu tahun 40-an udah ada nuklir, Bro. Iya. Berarti tapi sebelum itu. Enggak, ini settingnya ini makanya alternate universe sebenarnya. Kayak universe yang berbeda dengan realita kita, bahwa ternyata di tahun 1970 itu sudah terjadi perang nuklir. Bahkan sudah berjalan 10 tahun. Oke. Gitu. Jadi selama 10 tahun berturut-turut perang nuklir, ada yang paling besar di Amerika terjadilah di tahun 1970 itu, sebuah bom atom atau nuklir terjadi di Los Angeles. Itu yang terbesar. Oh sorry, settingnya tuh jadi di dalam game ini atau dalam film ini gitu ya, yang mau kita bahas. Jadi di tahun 70-an itu tahun terjadi 70-an. perang nuklir. Perang nuklir kayak gitu. Oh, di mana yang punya nuklir tuh bukan cuma US berarti bukan ya. cuma US ketika itu. Cuman memang tidak didetilkan ya negara mana ya. Tapi yang jelas settingnya hanya, scope-nya hanya di Amerika itu aja. Di tahun 1970 terjadi perang nuklir, jeger, hancur peradaban. Bahkan ini skalanya dunia global gitu. Ya kan? Akhirnya ada suatu perusahaan yang namanya Voltec. Itu memang perusahaan yang jualan bunker memang. Perusahaan jualan bunker. Iya, perusahaan jualan bunker. Lu bayangin konsumennya, lu kebayang nggak siapa? Itu yang closingnya achieve-nya berapa itu ya? Iya. Targetnya ya. Anjing, targetnya berapa ya? Jualannya berapa T ya? Anjing. Ayo lu, jualan lu bangsat dulu. Parah ya. Jualannya bunker anjing. Bunker udah level elit sih hitungannya ya, jual konsumennya orang-orang elit. Konsumennya elit Ya nggak global. mungkin kan seorang Bang Vincent dari Bekasi. Nggak Lu mau nggak mungkin beli dong. bunker gue itu ya? Gue jelas-jelas pasti manusia-manusia yang tinggal di surface nanti. Vincent sih paling bisa lo masuk ke dalam itu, dalam tanah, tuh gorong-gorong tapi. Ya iya, nggak mungkin bisa Ren, malah nggak mungkin bisa. Bisa Karena- gorong-gorong lah ya. Ya karena dia kan ketat kan, Oh, si iya. Voltec-nya itu gitu. Ginjal abang juga dijual ke WHO juga nggak akan nggak mampu ya. Nih peminum ini brengsek katanya. Apa ini ya kan? Nggak, badannya pun udah nggak kepake ini. Udah jabur tuh. Japur anjing. Jadi ini ketika terjadi perang nuklir itu, Ya. si Voltec ini sudah membuat bunker sebelumnya berarti ya. Iya, jadi bahkan pun ini kayak grand plan-nya dia Ren. Iya. Nah setelah kejadian ledakan gitu, Bro, itu akhirnya orang-orang terpaksa lah meninggalkan permukaan bumi. Yes. Dan akhirnya mereka tinggal dalam bunker itu. Ini gue langsung spoiler aja ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, gue saranin sih nonton dulu ya, supaya tidak ke spoil cerita, kan nggak enak gitu. Jadi kebelah jadi 2 society Ren. Ada society yang elit, ya kan? Society elit itu yang pasti punya akses. Atau mungkin dia udah booking duluan kan, udah bayar DP. Iya kan? Udah bayar DP kan? Masa Nah, iya, sewaktu-waktu kejadian, dan bahkan kejadian perang nuklirnya pun pasti udah disonding juga ke mereka. Tanggal sekian ya. Iya nggak sih? Iya kan? Jadi tanggal sekian, sebulan sebelum terjadi, kalian udah evakuasi dulu deh
beres-beres alat-alat apa segala kalian Bawa semua pindahin alat-alat dari nih rumah, ya Pindahin ke kan? bawah deh ya. pindahan ya kan Iya. udah pindahan. Nah tapi kan yang nggak dapet akses kan pasti middle class to bawah kan, Too low ya. middle to low kan. Nah itu orang-orang surface. Nah jadi kebelah society-nya. Society elite yang tinggal di bawah tanah atau bunker itu yang punyanya Voltec, dan middle to low ini yang tetap masih berada di surface. Dan somehow tetap mereka masih bisa bertahan, survive dari katastrofi tersebut. Entah bagaimana caranya. Kayak gitu. Tapi jumlahnya banyak kan tuh? Banyak Ren, banyak. Beneran ya popularitas saja. Banyak Iya, memang iya. yang hidup gitu. Kayak gitu. Nah kalau dalam bunker itu sendiri, itu luas bunkernya kira-kira seberapa luasnya itu? Aduh gua nggak Ratusan ribu km kah? tahu ya kalau dari Atau seluas tanah yang dihibahkan dari 2,5 hektar gitu? gua nggak tahu ya. Nggak Kalau tahu, atau untuk gini aja perhitungannya bang, bunker Mungkin tersebut perkiraannya. satu bunker itu bisa nampung berapa orang gitu? ya mungkin capacity di dalam nggak lebih dari 100 lah. Lebih dari 100, cuma Kayak bunkernya gitu. ratusan. Ada ratusan jumlahnya dan lumayan itu banyak juga ya. terpisah dan somehow connected. Jadi, terhubung dari satu terhubung. ke satunya. Iya, Wah. vault misalnya vault 1 itu terhubung dengan vault 2 kayak gitu dan seterusnya. Ya, Ada gitu. aksesnya lah. Ada aksesnya Iya. kayak gitu dan Sebenarnya kalau dibilang banyak sih sedikit itu, Jo. Kalau 100 kali 100 saya itu paling cuma 10.000. Oh iya ya. Iya kan? Apa orangnya? Orangnya. Oh iya. Ya kan mengingat dari bom nuklir tersebut bang, kan ngeri bang. Iya, enggak, cuma maksud gue yang masuk ke dalam Oh iya. bunker itu sedikit banget menurut gua. Kalau Iya, cuma 10.000 sekarang, kalau kita ngomongin Jakarta aja, Jakarta populasinya di atas puluhan juta, Jo. Ya kan That's perhitungannya dari gini bang. Ya. Ya orang kaya kan dikit bang. Iya, iya. Iya kan. Justru sekarang yang gue lihat dari Voltec ya, kalau misalnya gue menelusuri dari motifnya Voltec sendiri, mereka nggak butuh banyak orang untuk masuk ke dalam bunker. Malah sebenarnya gini, secara tidak langsung orang-orang elit, berarti kan orang-orang ini juga orang-orang terpilih ya. Dalam Benar, artian, gak usah kita secara ngomong secara nasib deh, tapi secara gaya hidup mereka, dari segi pendidikan, Iya, pasti berbeda lah. berbeda levelnya. dong, Iya, kayak iya. gitu kan. Iya, Jadi iya. setidak-tidaknya pun orang yang masuk situ pun udah ke filter sendiri. Yes. Gitu loh, secara adabnya deh kita ngomongnya kayak gitu. Dan memang yang terefleksikan ketika di film Fallout ini pun, ketika gue nonton pun di dalam seriesnya, orang-orang elit ini ya orang seperti ya orang normal aja gitu. Maksudnya yang cara gaya hidupnya dipelihara, makannya dipelihara, diet segala macam, berolahraga bla bla bla. Oh, mereka melakukan aktivitas like normal people do Iya, lah ya. iya gitu. Dibanding kalau misalnya orang-orang yang tinggal di surface kan udah barbar aja udah itu kan. Benar. Kayak gitu. Tapi I still don't get the motive sih. Nah, motifnya dari si Voltec ini. Iya, motifnya dari Voltex kalau mereka tetap hidup seperti like normal people do gitu ya. Kenapa mereka harus menghancurkan surface? Iya. Gitu loh, karena dengan makin banyaknya orang, semakin kaya mereka, justru mereka dapat mendapatkan privilege yang jauh lebih besar gitu loh. Dibanding ketika orang sedikit dan orang-orangnya juga kaya-kaya juga gitu loh. Iya. Ya, they don't get any privilege aja. They're just like the others, bre. Mereka kayak ya orang-orang normal di dalam bunker itu aja gitu loh. Jadi nggak ada privilege malah gua ngeliatnya. Iya, jadi nggak ada eksklusivitas Nggak ada sendiri ya. eksklusivitas. Iya. Malah lebih ngelihatnya ini dia malah jadi ngasingin diri nggak sih? Iya. Dia jadi ngasingin diri dari society yang ada gitu. Bener, kan. jadi kayak ya buat apa lo jadi kaya gitu. Iya. Ya Iya mungkin kan? itu salah satu bloopers yang that's why itulah film dan series selalu akan ada bloopers yang nggak masuk dengan logik kan. Iya. Even sekelas Christopher Nolan pun ada loh bloopersnya Bener, gitu bener, kan. iya. Interstellar ya, itu kan ada Iya. beberapa bloopers yang nggak bisa dihindari ya. Banyak apa tuh kritikus yang doyan sama fisika tuh set. Ah ini nggak Dibahas sesuai tuh ini ya. begini ya. Dibahas Ya ya. itulah ya film gitu kan kayak gitu. And Tapi then, ini salah satunya bloopersnya sih What yang menarik. happens di atas permukaan itu? Apa yang terjadi di sana? Situasi itu seperti apa gitu? Nah, jadi ini kan settingnya itu berada di dunia yang sudah hancur, Bre. 200 tahun setelah masa perang nuklir itu. Nah, itu terjadinya di Amerika gitu. Settingnya itu 200 tahun kemudian setelah perang nuklir di tahun 70. Jadi kebayang kan teknologi yang berada dibawa, di preserve sama orang-orang yang berada di Voltec itu adalah teknologi tahun 70. Tahun 70 ya. Nah, itu juga jadi ketertarikan gue juga sih terhadap tema film ini. Ya, kayak nonton film 70-an, Cok. Iya. Iya, Enggak, sorry, tapi perang nuklir itu diceritain nggak berlangsung berapa lama gitu? 10 tahunan sih. 10 tahun. 10 tahunan, 10 tahun. Lantahnya gimana itu ya? Iya. Daratan itu. Tapi yang gue bingung kenapa Amerika belum terpengaruh ya, maksudnya dari dampak perang nuklir itu gitu loh. Ketika itu kan waktu si yang koboi-koboi itu masih di Amerika kan kayak baik-baik aja gitu negaranya. Iya. Ya kan?
Kayak gitu. Gua akan ngebawa sedikit ringkasan ceritanya nih ya. Jadi kita langsung masuk ke delve in dari ceritanya. Karena ini ceritanya unik sih, dengan tema post apokaliptik yang jarang diangkat sama orang, keunikan-keunikan di dalamnya. Nah, sebenarnya ini ceritanya kan dimulai di Vault nomor 33. Nah, di dalamnya itu ada si namanya Lucy yang diperanin sama Ella Purnell. Nih dia ini tokoh utama kan, Lucy McLean. Terus juga ada yang tadi gue ceritain itu si Maximus. Si Maximus ini sebagai Brotherhood of Steel gitu. Nah si Lucy ini dia berada di dalam bunker itu, dia lahir di situ. Dan dibesarkan di situ. Jadi dia nggak tahu benar-benar dunia luar tuh seperti apa. Dia cuman diceritain doang sama orang tuanya atau orang-orang yang berada di situ bahwa dunia luar tuh hancur lebur lah dan serba jahat bla 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 gitu. Karena ya gimana ya? Karena efek radiasi nuklir itu ya. Satu, efek radiasi nuklir. Kedua, orang-orangnya, manusia-manusianya pun kan udah nggak beraturan, nggak ada peraturan toh. Ya. Udah nggak beraturan, nggak ada agama. There is no government berarti. There is no government. Ya, nggak ada bayar, nggak tahu istilah bayar pajak. Nggak tahu. Nggak tahu istilah tapera, dia nggak tahu dia ya. Nggak tahu. Wah. Hanya untuk bertahan hidup aja. Gimana caranya lu makan hari ini gitu loh. Sorry tapi efek radiasi nuklir ya di permukaan itu yang digambarin di situ. Iya, apakah menyebabkan adanya spesies-spesies baru yang muncul? Benar. Nah, mungkin itu langsung membuat suatu evolusi dari makhluk-makhluk baru ya. Jadi hybrid gitu, Ren. Jadi mungkin ada beberapa manusia yang terkontaminasi kena Radiasi. kena radiasi Ada dari manusia juga? Ada, manusia masih pada hidup. Iya. Enggak, sorry. Manusia yang berevolusi ada juga? Ada. Wow. Berevolusi jadi ghoul namanya. Waduh. Jadi ada yang setengah jadi zombie, ada yang bener full jadi zombie, yang udah kehilangan kesadaran. Nah, ada tuh yang dari si cowboy itu, yang Cooper Howard namanya, dia berubah jadi manusia setengah zombie kayak gitu. Awal mula dia bisa jadi kayak manusia zombie itu karena apa, Bang? Itu nggak diceritain di situ. Nggak Cuman diceritain. diceritainnya tiba-tiba dia dibangkitin dari kubur gitu. Wih, sama para orang-orang barbar ini gitu. Yang bertahan itu di atas tadi. Iya, di orang-orang barbar ini. Dan konsep yang dibawa dari pembuatan karakter Howard ini itu unik gitu. Jadi dia tuh ngerasa dirinya seolah-olah dia tuh cowboy gitu loh. Wow. Ngerti gak lo? Jadi ya udah settingnya tuh bener-bener dia adalah seorang tokoh utama cowboy di dalam film cowboy. Widih. Ngerti gak sih? Jadi dia kayak hilang aja selama 200 tahun itu. Oke. Kayak gitu. Nah, memang di situ plot hole tuh. Di situ nggak diceritain dia kenapanya gitu. Yeah. Nah, setelah dari situ akhirnya dia kayak ya udah bertahan hidup aja. Maksudnya as a film cowboy tapi settingnya modern gitu. Yoi. Ini dia tuh OP-nya lah di situ, overpower orang yang overpower di situ. Dan dia berpikir bahwa dia adalah main karakter gitu ya. Iya gitu. Padahal cuma NPC ya. padahal cuma NPC. Iya, Padahal kan iya. karakter utamanya si Lucy itu kan. Nah, kayak gitu. Nah, fokus utama di ceritanya adalah si Lucy yang tumbuh besar di dalam Vault, di mana ketika itu Vault itu dijarah oleh si Moldaver namanya. Bisa dibilang dia ini adalah antagonis utamanya di dalam serial Prime ini. Moldaver ini pemimpin orang-orang yang ada di atas. Betul, dunia Di surface. surface ya. Iya, dia ini adalah seorang tokoh jahat gitu. Bahwasanya pokoknya kerjaannya menjarah bunker-bunker ini, which is dia tuh punya dendam pribadi terhadap Vault-Tec kayak gitu. Ada beberapa episode, ada adegan yang di dalam episode yang menggambarkan background di sebelumnya bahwa dia ini memang dia sebenarnya bisnismen juga, cuman ada kayak dendam bisnis lah terhadap si Vault-Tec ini kayak Berarti gitu. dia udah tua harusnya umurnya. Iya, kayak Ratusan gitu. tahun. Iya, kayak Wow. gitu. Entah gimana ya. Balik lagi ke zaman Nabi berarti. Di saat umur tuh masih 300 Iya, ya. entah gimana si radiasi dari si nuklir itu membuat manusia ini jadi sustain gitu umurnya. Kayak gitu. Jadi berevolusi lah manusia itu. Jadi bermutasi gennya. Kayak Jadi gitu. kayak mutan, dibilang mutan nggak juga ya? Ya setengah mutan. Setengah Iya mutan. bahkan yang goal itu yang setengah zombie itu kan mutan Kan kalau nuklir yang diajarkan oleh film-film, oleh sejarah itu kan menghancurkan umat manusia gitu kan. Iya. Di sini malah membuat spesies baru. Iya. Ekosistem baru Iya, ya. Evolusi. Evolusi. Iya, iya. Jadi somehow ngebuat makhluk hidup tuh jadi beradaptasi dengan lingkungannya, environmentnya kayak gitu. Bermutasi lah gennya kayak gitu. Banyak lagi yang diangkat sama film-film itu kan banyak tuh monster-monster tuh. Ya. Fantastic Four kan juga karena radiasi kan. Iya. Godzilla salah satunya. Iya ya. Itu kan dari iguana kan kena bom atom jadi begitu kan. Jadi Bener. gede kayak gitu. Ya Iya, nggak iya. tahu lah itu. Itulah imajinasi lah ya. Imajinasi. Seperti Willy dan kawan-kawan lah. Willy teman kita, namanya Willy. Oh, ada ya. Dia teman komplek kita dulu, Bro. Iya. Siap. Ya sejauh ini yang kita baru dapatkan baru hanya imajinasi kan, belum terjadi juga toh kayak gitu. Nah,
dari Vault 33 ini akhirnya si Lucy ini dia belajar lah bahwa di dunia luar itu jahat bla 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 gitu. Terus kemudian si Moldaver menyerang secara singkat, dia menyerang di jarah gitu kan. Terus bokapnya diculik, Ren. Bokapnya si Lucy ini. Oh, si main karakternya ini. Yes. Berarti bunkernya si Lucy ini dijebol lah masih Dijebol. penjara ini. Iya, dijebol karena ada infiltrasi lah. Ada orang salah satu mata-mata lah yang masuk dan si Moldaver ini berhasil ngambil si bokapnya ini, Lucy. nyulik. Gua tahu gimana caranya. Gimana itu Bang Randy? Masuknya melalui cinta, bro. Love. Wah, Bener lagi? Iya kan? Ya. Cinta ini bisa menembus segalanya. Yes. Anjing bisa digituin. Makanya banyak laki-laki dan wanita bodoh karena cinta, bro. Seperti Iya. Ya seperti Lucy. Iya. Dia kan Lucy nikah kan, jadi kan. Iya. Ya disangkanya beneran dari Vault Fault lain. padahal mah sebenarnya dia infiltrasi. Gua nggak kayak kebayang gitu. sih Bang. Mereka kan menikah gitu kan, menjalin cinta gitu kan. Otomatis kan melakuin hal intim gitu Iya. kan. Kita nggak usah sebut ngewek lah ibaratnya. Iya. Gua usah sebut, lo sebut. Ya, dihianatin dong jadinya si Lucy ini. Iya. Dihianatin kan? Iya. Ya itu kalau gue lihat sih kayak pernikahan secara formalitas untuk breeding aja sih. Biar There is bisa mesum ya. no perasaan involved di situ. Wah. Kayak gitu aja, hanya untuk dalam rangka breeding aja, melanjutkan keturunannya aja, kayak gitu di situ. Nah, akhirnya dimulailah perjalanannya si Lucy untuk mencari bokapnya itu yang diculik, kayak gitu. Sebenarnya konflik utamanya itu Konflik utamanya ya. bahwa si Lucy ini mencari Penculikan berarti. Iya, on a quest mencari bapaknya yang diculik itu, kayak gitu. Iya kan Moldaver culik nih. Sekarang gue yang tanya, motifnya Moldaver culik bapaknya apa? Minta tebusan kah? Sampai pas ketika diculik itu masih belum tahu, kayak gitu. Oh, culik aja gitu ya? Iya. Naksir berarti, bro. Ya kayak Kayaknya sih pemaksaan gitu. dia naksir Kayaknya bapaknya sih gitu. kayak bapaknya nggak cinta gitu nih, culik aja dah. Ya kayaknya Sorry sih gitu. tadi aku agak penasaran sama kelanjutan ceritanya gitu kan, Bang. Itu kan bapaknya diculik, berarti dibawa ke survive dong, ke Surface. ke surface di Ke permukaan. di atas gitu. Berarti si Moldaver. si Lucy enggak? Si Lucy ini berarti keluar dari bangkar dong Bener. akhirnya. Dan dia adalah orang pertama yang keluar setelah 200 tahun. 200 tahun itu Setelah baru 200 pertama tahun kali itu orang pertama yang karena ada keluar dari tragedi bunker itu. penculikan bapaknya ini. Iya, dijebol lah kan, baru pada akhirnya dengan pertama kali itulah dia ngelihat yang namanya dunia surface itu seperti apa. Iya, kayak gitu. berarti dia pertama kali juga dong melihat sunset gitu. Iya. Tapi dia nggak ngopi kan? Enggak dong. Kopi nggak dia? Enggak. Enggak ada Sorry, kopi kayaknya. Saat dia keluar gitu ngeliat Yes. sunset, diputer nggak lagu Sunset di Tanah Anarki? Diputer tuh. Itu lagunya si Jering sih. Iya. Iya. Atau ada dia dialog mungkin sama Jerry Dharma terkait 2030. Harusnya pakai lagu trailer itu ya, harusnya ya. Soalnya kan masuk tuh Masuk. perompak ya kan, Iya. perompak di Tanah Anarki Nah. gitu kan. Iya, bener juga sih. Kayak gitu. Bayangin aja selama dari lahir gitu kan, sampai Nah, itu dia. gadis gitu di Itu dalam menariknya. bangkar kan. Jadi kadang pun gue juga sebagai penonton kita tuh ditumbuhkan rasa penasarannya. Apa sih pemikiran orang yang berada di Vault selama 200 tahun terus dia keluar gitu. Ternyata orang ini tuh positive vibes gitu, Ren. Jadi gayanya itu yang dia ngelihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang positif. ya. Sedangkan di atas tuh ya barbar aja gitu. Iya. Karena semua orang tuh udah kehilangan harapan bla 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 gitu ya kan. Barbar aja gitu. Nah, di atas akhirnya dia di situ nyari informasi lah gimana caranya ketemu bokapnya ini. Iya. Nah, dimulailah perjalanannya. Di situ dia banyak ketemu tokoh-tokoh baru. Misalnya kayak si Howard itu yang setengah gol setengah manusia itu, dia kan udah berubah jadi manusia abadi lah, bisa dibilang. Nggak bisa kayak mati dia. Nggak bisa mati dia, Ren. Karena nggak tahu ya, somehow tubuhnya tuh udah secara artificial hidup tanpa detak jantung. Wow. Iya, kayak Tapi gitu. masih blood and vessel. Iya, kayak gitu. Entah gimana lah, pakai mesin apa, entah teknologi apa yang dikembangkan sama The Vault itu, kayak gitu. Mungkin karena radiasi terkontaminasi juga. Dan dia juga udah kebal sama radiasi. Bahkan kan gitu ya, kan ada satu adegan kan. Jadi kan air terus juga tanah itu kan udah tercemar radiasi ya, Iya, tercemar radiasi. Dia mana-mana aja minum air dari radiasi itu. Anjir. Sedangkan si Lucy nggak bisa. Iya dong. Wah, ini Gitu. jadi ngingetin gue ya. Gue pernah nonton satu video ya, itu Ah. dari Unexplained. Di situ dijelasin di suatu negara di Afrika ya. Negara termiskin lah kalau nggak salah di Afrika, di mana di situ ibu-ibunya membuat snack ya, membuat makanan ringan
itu dari tanah liat dan dimakan, bro. Dari tanah liat, Bang Dari Randy. tanah liat dan pasir segala macam. Itu diapain, digoreng kah? Iya, kayak disengseng gitu segala macam lah. Waduh. Dan itu dimakan. Dan ya tapi yang terjadi di mereka tuh mereka nggak kenapa-napa gitu. Aman-aman aja gitu Aman-aman ya. aja. Jadi tubuh somehow- mereka bisa beradaptasi. Iya, Nggak somehow keracunan mereka makan itu, Bang? Enggak, Nggak keracunan? enggak. berarti kan dari situ bisa diambil suatu eksperimen ya bahwa manusia itu emang mekanisme tubuhnya juga bisa beradaptasi sama Menyesuaikan Ikut ya. lingkungannya. Selagi itu dari alam kan? Ya kayak Kan gitu. istilah tanah juga kan dari alam juga ya. Bener ya. Cuman kan ini yang terjadi di filmnya Itu ini kan dari apa sih radiasi. judul filmnya lupa ya, gue bangsa. Fallout. Ini Emang di bapak-bapak film- anak keempat ini wajar sih Bang Ren. Aduh. Dari jokes. Dijelaskan ya anak keempat ya. Enggak, dari jokes kita udah berbeda Iya, sama udah beda, Bang udah beda. Vincent. Makanya dia kemarin pas gua ngeband sama dia seneng dia. Oh senang dia. Nih Ren, gimana rasanya nongkrong sama bapak kata dia. Karena dia nongkrong sama kita anak-anak muda nih, Bre. Isinya keluhan Iya. semua ya, keluhan rumah tangga bangsat. Berdarah-darah ya kan. terus Oh, skeptometrik ya kan. Nah di film Fallout ini yang terjadi adalah ya itu kan chemical. Maksudnya ada campuran dari natural dan chemical kan. Iya, bahan-bahan kimia lah ya. Tapi somehow si peradabannya manusia-manusianya pun bisa survive at the end. Ya. Dengan suffer tapi dengan keadaan yang menderita Ya, gitu. pastilah Bang, buset. Iya. Apa yang mau dirapin, tanah mau gimana, mau dibikin Iya, makanan apa crops mereka? tumbuhan nggak susah gitu Jelas. kan. Bahkan Bre, yang jadi currency utama di situ tuh air putih. Itu Wow. jadi barang yang mahal di situ. Air putih jadi Air Bang. putih, Air jadi- bersih. air bersih itu jadi barang yang mahal di situ. Karena ya bisa lu bunuh-bunuhan karena air sebotol. Itu jadi alat tukar berarti. Bahkan iya kayak gitu. Ya memang alat tukarnya currency-nya ya. Yang misalnya kan di dunia lama itu kan kita tahu dolar misalnya kan. Itu jadi bottle caps. Bottle caps itu tutup botol. Wow. Tutup botol soda. Buset. Nah, itu unik tuh. Jadi currency-nya itu. Iya, iya, iya. Nah, terus ya udah dengan peradaban yang suffer gitu di mana manusia-manusia juga barbar gitu kan, bertahan hidup segala macem dan banyak mutan-mutan gitu kan, campuran-campuran gen gak jelas Iya. gitulah. Mungkin kayak semacam Nephilim atau apa mungkin gitu Kecoa ya. gede juga ada kan gue lihat ya. Iya, kecoa gede. Terus banyak monster-monster lah kayak gitu. Iya, iya. Tikus rakyat ada nggak tuh? Ada juga ya. Itu tikus kan rakyat. itu kan hibrida dari manusia dengan tikus kan. Yes. Benar kan? Benar, benar. Iya, kayak gitu. Emang gak akan bisa dimusnahin ya. Iya, itu akan selalu ada di setiap peradaban sih menurut gua. Kayak gitu. Nggak, jadi kan dia itu kan udah memasuki dunia luar ya. Yes, Bang. Dan yes, dia bertemu benar. sama orang-orang Ya, betul. barbar di surface lah gitu. Betul kan. Joshua, ya. Berarti dia kan ketemu sama peradaban yang mungkin di atas itu ada sekte mungkin Bang. Benar. Ada kelompok-kelompok tertentu yang Iya, mungkin faction. faction. Sebutannya faction. Jadi komunitas-komunitas saja kayak gitu. dan dia bertemu sama komunitas yang rivalnya si pemberontak ini, bukan? Iya, ada yang namanya Brotherhood of Steel di situ. Oke. Nah, Jadi itu namanya ya nama tokoh utamanya yang diambil dari situ namanya Maximus. jadi si Lucy ini berpartner bersekutu lah. Bersekutu sama- dengan cuman si Maximusnya ini doang. cuma si Maximus doang. Iya, karena si Maximusnya at the end dia berseberangan dengan pemikiran Brotherhood of Steel ini. Oh. Kayak gitu, karena Brotherhood of Steel ini lebih ke kayak sekte suatu religion, tapi mereka tuh mengimplementasikan agama ke dalam dunia apokaliptik yang sebenarnya Tuhannya mesin gitu loh, Bre. Kayak They gitu. worship steel. Iya, That's they why worship steel. namanya Brotherhood of Steel. Cuman somehow ya, yang menarik di situ walaupun tidak secara eksplisit disebutkan di situ sebagai komunitas atau sekte yang menganut suatu agama tertentu dalam tanda kutip, Iya, iya. yang tumbuh di suatu negara tanah Romawi ketika itu, adaptasi dari suatu dewa matahari ketika itu. Amundra. Iya, tapi kurang lebih sama kayak gitu sektenya. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan ya kayak gitu, tapi mirip banget kayak ada bukan rabi, ada biarawannya, ada biarawatinya kayak gitu. Polanya sama ya. Polanya sama kayak gitu. Gue tuh penasaran aja sih, bagaimana cara dia bisa bertahan hidup di permukaan di saat dia baru pertama kali loh datang ke permukaan. Oke lah kalau kita mengandai-andai ya, mungkin di bawah tanah itu, di bunker itu kan sudah didesain mirip lah, serupa dengan yang ada di atas. Ada mataharinya, Nyaman malah. ada gunungnya segala macam gitu kan, meskipun itu buatan. Nah, tapi kan ketika dia berada di atas, yang which is buminya ini udah terkontaminasi, Bre. Itu kan tetap dia harus membiasakan diri lah dari udara, lingkungan, hewan-hewan yang ada di sana. Gimana cara dia untuk survive? Nah itu dia yang tadi gue bilang. Yang menarik di sini adalah si penonton itu juga ngelihat dari sudut pandangnya si Lucy bahwa gue ini adalah orang yang udah hidup besar dari vault, terus tiba-tiba keluar di atas gitu. Nah itu yang menarik sebenarnya. Kita ngelihat petualangannya kan itu karena
kita ngelihat benar-benar dari sudut pandang dia sebagai orang awam yang nggak tahu apa-apa tentang dunia luar gitu. Akhirnya di situ dia ketemu sama banyak mutan, banyak orang-orang yang hidupnya itu tuh menjarah aja gitu. Hidupnya menjarah, nyari sumber daya alam, minuman susah, air bersih susah, segala macem kayak gitu. Ketemulah banyak-banyak orang-orang di kota-kota kayak gitu, yang hidupnya berkomunitas kayak gitu. Oke, maksud gue cara dia bertahan hidup tuh, apakah dia memang sudah punya survival skill, kayak dia pernah ikut pramuka gitu kan? Oh, itu dia diiniin Ren. Dia tuh belajar teori di dalam vault itu. Oh, di bunker itu belajar juga ternyata. Dia belajar tentang About survival things. Iya. Wah. Iya. Berarti Cara dalam bertarung. Iya. Kayak misalnya sekarang Oh iya, dia tuh ada kayak semacam kegiatan gitu kan, di dalam kan lu disuruh bikin trades kan, kegiatan lu apa nih, lu demennya di mana gitu, misalnya gimnastik atau apa kayak gitu. Nah dia tradesnya itu di dalam, dia ikut salah satu kegiatan itu memegang rifle dengan benar. Wow. Iya. Jadi bahkan ada itu dididik kayak gitu. Kayak like tentara gitu ya? Iya, tapi nggak semua. Jadi memang spesifik lah. Lu keahliannya di mana? Ya udah lu fokus di situ. Fundamentalnya udah benar siap dia di atas. Iya, iya. Jadi somehow memang orang-orang ini memang kan motifnya dari walaupun ada motif terselubung tapi jargon utamanya dari si Vault-Tec ini memang mempersiapkan orang-orang untuk nanti muncul ke surface at the end gitu. Gitu. Berarti secara nggak langsung ini secara doktrin perusahaan yang ideal ya. Tapi kalau ternyata ada agenda di balik itu ya itu di luar perusahaan. Tapi when the time is right ya. When the time is right. Nah tapi dikasih tahu nggak kayak ini kita kayaknya akan keluar dari sini itu sekian tahun lagi deh. Nah ternyata konfliknya itu muncul ketika pada akhirnya surface itu udah bisa ditinggalin, tapi mereka dipaksa untuk tetap berada di situ dan didoktrin bahwa di atas tuh udah nggak baik, masih terkontaminasi dan bla bla bla. Gitu. Apa alasannya? Dari si konspirasi yang dibuat sama para pemimpin Vault-Tec ini mungkin nanti akan dibongkar di season 2 atau season 3. Menarik banget ya. Kayak gitu. Ibaratnya kayak sekarang kan kita ngetek lagi datang hujan ini kan. Mungkin dari sudut pandang si Lucy ngelihat dunia luar gitu. Betul. Kan adanya drill cuaca gitu kan. Selama ini kan dia ngelihat cuaca itu di dalam bunker itu ya AI lah kita bisa bilang hologram atau apapun lah namanya kan. Nah yang menarik itu di season 1 ini yang gue bisa bilang berhasil ya. Dia bener-bener ngebangun universe-nya dulu di sini. Di season 1 dikasih fondasi awalnya dulu. Ini lo ceritanya gitu loh. Karena kan di sini kan pasti ada dua penonton ya, penonton yang udah main gamenya sama penonton yang belum gitu kan. Jadi dua-duanya harus ketemu dulu nih di season 1 ini. Makanya gue bilang that's why ini nggak bisa buru-buru gitu. Karena terlalu luas gitu. Sorry, si Lucy ini dalam misi penyelamatan bapaknya gitu. Dia keluar sendiri kah atau keluar sendirian? Real, sendirian. Wow. Iya, jadi satu-satunya orang The Vault yang keluar dari sendiri. Kayak apa gitu. Perbekalannya dia? Senjata? Pasti dia bawa ya apalah ransom yang berada di dalam situ, tapi juga nggak terlalu banyak kepake kan. Tapi bawa senjata juga dia? Bawa, tapi peluru karet kalau nggak salah deh. Peluru karet. Wah emang sedangkan yang dia. Iya. Tapi di atas sedangkan orang-orang di atas sih beneran pakai drill pakai senjata gitu. Iya, lu bayangin dah. Hewan-hewannya juga hewan-hewan buas ya kan? Iya. Jadi, nah ini menariknya di dalam film ini si karakter utama ini memang dibangun dari fondasi luck, bre. Jadi memang si orang ini, si Lucy ini ada kan jadi kayak ada semacam monitor kriteria ya di dalam vault itu. Di data bahwa ini orang intelijensinya semana, ini lucknya semana gitu loh. Berarti kayak lo main game. Iya, lo tinggiin mau power lo atau luck lo atau HP lo gitu kan? Kan Fallout kayak gitu, Cuk. Pertama kali main gamenya itu nge-create karakter dengan traits itu intelijensinya berapa kayak gitu. Keren, keren. Si Lucy itu powernya nggak ada tapi lucknya gede. Wah, lucknya 8 misalnya gitu. Coba salah satu keberuntungan yang dia alamin di saat dia berada di surface itu apa? Wah banyak. Jadi ketika bahkan dia ketemu salah satu monster ya yang berada di atas itu, misalnya kayak ketemu apa ya, semacam monster yang suka berenang lah di danau yang terkontaminasi itu. Buaya kah? Buaya darat? Kayak semacam buaya gitu, tapi cuman kayak monster gitu lah. Iya. Kayak gitu. Ini justru ini brengsek. Nah, ketemu sama monster itu banyak adegan-adegan yang harusnya dia udah mati, kemakan apa segala macam, tapi tetap masih hidup. Wow. Kayak gitu. That's why makanya menurut gua seru sih. Kalian harus nonton nih kalau pengen nonton film yang bener-bener. Ini ada bumbu-bumbu Disney ya, padahal sebenarnya ini bukan dari bukan dari Disney kayak gitu. Nah, dia tuh sampai akhirnya dia bisa ketemu si Moldova. Terus Moldova meyakinkan dia bahwa gue nih orang baik gitu loh. Dia nggak malah di situ Moldover tuh nggak menunjukkan
nggak berusaha untuk Meyakinkan. bahkan. Oh, dia cuma cerita aja, cuma cerita realitanya seperti Iya, apa. ini realitanya. Jadi si Lucy yang tadinya positive thinking, positive vibes, dan dia menganggap bahwa Vault ini adalah penyelamat dunia, di mana bumi ini udah nggak sustain, tapi Vault ini yang berkontribusi untuk keberlangsungan hidup manusia. Pada akhirnya dia berangkat ke atas, ke surface, dihadapkan oleh realita, kenyataan bahwa semuanya nggak baik-baik aja gitu. Yang tadinya dia berpikir semuanya baik-baik aja. Bahwa bla, bla, ternyata bla. si Voltec ini menyalahgunakan infrastruktur yang mereka punya gitu ya, teknologi untuk mengambil sumber daya alam dan mereka gunakan sendiri. Iya, eksklusif. kayak gitu. Eksklusif. Dari situ dia sadar di episode 5 atau episode 6 dalam season 1 itu baru dia sadar bahwa anjir, gue lahir di tempat yang salah gitu. Wah. Dia lahir di tempat yang Berarti salah. dia pengen terlahir sebagai orang miskin di atas permukaan gitu ya? Bukan, dalam artian di situ dia tersadar bahwa Enggak, karena kan ketika dia terlahir di bawah, dia terlahir sebagai orang normal, terus dia memiliki segalanya, dan at the end dia nggak puas. Dia malah memilih realita yang di atas yang dimana serem gitu, menyeramkan. Betul. bukan, dia malah lebih ngelihat ke sekitar sih. Dia muncul rasa empati. Orang ini kan Anjir. iya, si tokoh utama ini mungkin memang karakternya penuh empati ya. Jadi Empati ya. iya, empatinya dalam artian ya dia melihat ke sekitar bahwasanya kenapa orang-orang ini nggak seperti gua gitu. Oke, yang menarik, punya privilege seperti itu. Iya, kayak gitu menarik. loh. Berarti dia pas di atas itu Jadi muncul dilema. berarti dia waktu ke atas itu kan abang bilang tadi iba lah sama orang-orang surface gitu kan. Jadi dia untuk makannya gimana bang? Anjir, pernah ya. Jadi gini. Itu kan Dia ngikut sama makan orang yang dimakan orang surface ini atau Iya. dia ngambil At the end makanan dari ngikut bawah? sih. Cuman kalau untuk secara detail di dalam film ya nggak terlalu digambarin ya gimana cara dia bertahan hidup makan bla bla blanya. Cuman ada satu ketika di dalam suatu adegan tuh ada orang nih kan 200 tahun itu hidup tanpa tanpa air bersih bla 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 segala macam. Tapi at the end tiba-tiba ada nih si Lucy bawa botol air mineral gitu kan Dari bawah bang. Iya, terus ada orang minta gitu dengan gampangnya ini Apa adanya dikasih. sisa botol-botol Padahal itu yang minta itu nggak expect dia langsung ngasih gitu aja harusnya kan, karena itu barang mahal di atas bahkan kan. mau dirampok tadinya itu orang. Tadi mau dirampok. Sepolos itu orangnya. Malah si Lucy langsung ngasih. Iya, kayak gitu. Ya karena menurut dia itu hal biasa. Iya, karena di bawah biasa aja. Biasa aja. Gitu. Ya Ternyata itu yang sesulit itu ya. bisa kita lihat dari si tokoh utama ini bahwa dari sudut pandang seorang awam ini orang emang bener-bener polos, nggak ngerti apa-apa aja di dunia luar kayak gitu. Pas pada akhirnya di dunia luar, baru di situ dia belajar ada loh orang meninggal buat rebutan air putih. Ada kayak gitu-gitu, hal kayak gitu-gitu. Nah itu kan jadi kayak suatu insight yang bisa kita lihat dari sebagai sudut pandang seorang penonton ya kan. Apakah Ya, di kita real juga- life ada seperti itu menurut lo? Kayaknya ada juga sih. ada Nggak sih, tahu ya gue Ren. Di Afrika, Kalau sekarang gue nggak tahu. Banyak Kalau hari dunia ini ya, lain Banyak. kalau hari ini gue nggak tahu. Soalnya kayak di India aja gue suka ngeliat gitu kan, orang masak telur pakai santan, Cok. Itu rasanya gimana Bang Randy? Edwin gue nonton sih itu, Iya, gue jadi iya. nonton. Anjir, gue nonton di share sama lu. Tapi Anjir, pengen coba ngal. Pengen eksperimen mungkin lo sama Iya. Maria gitu Bang. Itu gimana anjing? Ya nggak tahu mungkin rasanya manis-manis gurih atau Enggak, gimana gitu. gue pikir dadar Ren. Ternyata diorak-arik gitu ya. Pakai tangannya Jadi dia lagi. kayak telur gulung. Enggak sih pakai sendok sih. Telur gulung dadar kasih dia. Apa ya rasanya bangsat, Ada bangsat. campuran keringet perindavan lagi kan. Gua nggak kebayang sih ada yang jualan gitu di Nggak, tapi- surface gitu. Ini jujur ya, kalau dari sudut pandang gue ya, message-nya ya, Yes. if it happens in real life, kalau suatu saat ini terjadi dan mereka tuh kayak cuma buat spoiler, ini loh yang akan terjadi di dunia nanti. Itu gila sih, men. Bukankah selama ini mereka bermain di situ, Bang? Enggak, cuma ini tuh Iya, gila iya. banget menurut gue. Yes, Karena yes. kayak lo ternyata realita di atas tuh nanti akan dibuat sedemikian rupa. Bahkan mungkin ya air bersih aja tuh susah, makanan gak ada. Kayak lo how Bahkan can you orang tuh udah survive? bahkan orang udah sampai kanibal Ren. Sampai kanibal, Bang. Sampai kanibal. Serius? Sampai kanibal. Wih, Iya, Ya, karena jadi gak ada makanan, Jo. iya ada orang bersih dikit nih, polos dikit nih. dibantai emang. Dibantai Jadi aja udah. makanan sama Jadi mereka. makanan. Ya ampun. Lah, gimana cara bertahan kalau crop susah numbuh ya kan? Iya. Hewan ya mungkin susah kali, udah jarang banget. Gua bahkan even di dalam installment itu episode 1 sampai 10 tuh cuman hewan-hewan yang bermutasi, cu, yang kelihatan gitu. Kelihatan, ya. Iya. Susah ini- lah, serba susah, benar-benar Ini susah. kalau Bayang sih, Bang. iya, kalau gue pribadi tuh ya mudah-mudahan ya ini is just a movie, is just a game gitu loh. Maksudnya kalaupun ada orang yang beranggapan ingin membuat dunia seperti ini, gue nggak ngerti sih hati mereka, pikiran mereka tuh terbuat dari apa Wah, gitu, nggak bro. kebayang sih, Bang. Kalaupun terjadi ya kita
naik dulu lah ke surga. Jangan sampai kita ngalamin. Ya amin Karena amin kalau- amin ya kan. Bayangin aja bang, lu lantah Ya, begitu sesuai kan ya kan. ditulis di dalam Alkitab bahwasanya akan terjadi penderitaan yang Oh. tidak pernah Terbayangkan. terjadi sebelumnya, bahkan dari sebelum dunia dijadikan kan Wah. ditulis kan. Maksudnya lu bisa bayangin sih penderitaannya semana itu? Nggak kebayang banget sih bang. Kalau begitu Itu ngeri cuk. Air putih udah susah gitu ya. iya Kan? iya. Ya udah sampai segitunya gitu. That's why mungkin ini message yang disampaikan dari sang kreator ya. Ya. Ini loh yang akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Kalau Maksudnya, perang nuklir itu terjadi ya kan bang. Ya harusnya ini bisa jadi ini nggak sih? Bisa Peringatan jadi lah ya. peringatan gitu loh buat Yes. para elit gitu ya kan. Hmm. Ini loh yang terjadi kalau lu bergantung sama greed lo. Bener nggak sih? Gitu Iya, kan. iya. Maksudnya emang lu cari apaan anjing gitu loh Iya, maksud lu, gua sih. lu hidup tuh kayak 70 Ya. tahun, 80 tahun, lu pengen Pengen gimana Ngapain lagi? sih Ya, lu? Bang? looking for gitu Iya, kan. Iya. Justru sebagai satu spesies ya, sebagai satu makhluk hidup manusia ya, kita harus unite. Seperti tadi gue bilang konspirasi ngopi ya, kita bertiga ini gitu loh. Betul. Tetap harus unite, bro. Harus Nah, kenapa malah jadi kayak dia ngerasa ras unggul sendiri, bla bla bikin bla. tempat penyelamatan sendiri gitu kan. Bukankah istilahnya yang kuat itu membantu yang lemah gitu kan bang? Ya itu secara moral agama Iya, kan. secara moral. Secara moral agama, tapi ya itu dia. Mereka tidak melihat ke sana. Mereka hanya berpikir bahwa sustainability dan mereka mungkin karena ya itulah segala sesuatu kan mereka percaya bahwa apapun bisa dihitung gitu kan. Dan mereka Yes. percaya bahwa resource itu bisa berkurang gitu. Ya. Iya kan? Iya. Kayak ya itu, manusia nggak bertuhan. Padahal Tuhan itu sudah memberkati bumi ini dan segala isinya kan bang. Dan kita manusia yang ada di bumi ini yang dikasih Tinggal tinggal cuma sama Tuhan. ngelola. Iya 70 sampai 80 tahun. Ya kita bisa menikmati apa yang Tuhan kasih Gini di bumi deh. ini. Coba lu lihat, even sekelas Elon Musk aja nggak percaya loh bahwa kita ini overpopulated loh. Dia pernah dalam suatu statement YouTube dia menyampaikan bahwa is it real? Is it really real? Ini pernah kita bahas juga di podcast kita kan? Iya, Iya. iya, bahwa manusia itu benar-benar overpopulated. Sekarang kalau kita mau ngomong overpopulated, men, gak usah jauh-jauh ya. Kalian yang tinggal di BSD, Iya. anjir, itu tanah kosong Banyak banget, bro. belum ditempatin. Bener. Nah, overpopulated gimana sih maksudnya? Iya, yang dianggap sama orang-orang elit ini, kan mereka bilang overpopulated, terus kita terlalu banyak populasinya dan resource yang ada tuh nggak cukup buat orang-orang ini. Lah, gimana sih? Atau itu sekedar doktrin Nah loh, untuk kayak ya udah gue pengen musnahin lo orang aja. iya kan? Lo nggak layak. Elon Musk Iya tuh kan? sampai ngebedah di situ kan, dia nginterview sama orang, ada orang. Coba deh lu bayangin. Iya, iya. Overpopulated gimana? Sekarang kalau lu naik pesawat gitu, lu naik pesawat terus misalnya lu bisa melihat ke bawah ataupun lu ada di dalam ketinggian yang bisa lu lihat ke bawah deh. Itu tanah kosong semua, cu. Banyak Kalau mau banget, ngomong malah. overpopulated ya berarti memang sebanyak itu orang. Bener. Ngerti gak sih? Bener. Gitu loh. Apa jangan-jangan overpopulated itu di kota bang, di smart city? Ya memang. Jadi mereka itu membuat suatu kota jadi smart city. Yang smart city ini yang bisa ditempati oleh orang-orang kayak dia juga mungkin bang. Jadi Mereka orang-orang elit lah ya. yes, jadi orang-orang kayak kita ini ya nggak termasuk dalam sistem sistem. Jadi ya lu Matrix. Iya, bahkan si Elon Musk juga bilang kan, maksudnya New York aja ya, satu New York itu bisa ditempatin dalam satu gedung yang dibangun setinggi-tingginya, berapa lantai gitu. Jadi nggak se-overpopulated itu kok. Jadi kalau misalnya ada orang bilang overpopulated terus, even dia juga nggak percaya. Maksudnya bukan nggak percaya, dia tuh agak mempertanyakan yang kayak KB bla 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 kayak gitu-gitu, bre. Oh, Iya. iya. Maksudnya buat apa gitu, forward gitu loh. Iya. Kayak gitu, makanya apa dia apa jangan-jangan itu dia membuat termotivasi membuat di Mars itu bisa jadi ada kehidupan mungkin bang. Iya, memang dia mau memindahkan manusia ke Iya. Mars. Iya, jadi Kalau mungkin kalau seandainya Mars landasnya itu lah. layak ditempatin. Iya, jadi dia Nah, dari situ termotivasi. tapi menurut gue itu nggak nyambung sama apa yang dia bangun mau Iya ke Mars sih, kan. iya juga. Enggak, itu Tapi lebih di ke sisi advanced lain- civilization aja, bro. Ya namanya suatu peradaban gitu kan, lu pengen prove yourself Oh. gitu loh. Jadi that's why dia pengen bawa orang tinggal di Mars tuh untuk menyatakan bahwa kita bisa gitu loh. Hanya ini aja ya, for the sake of technology aja ya, Iya. untuk kemajuan peradaban ya, bukan Iya. masalah overpopulasi atau apa ya. Nah ini Iya. bre, last but not least nih bre. Ini kan at the end si Lucy ini tahu bahwa yang salah ini si Voltec sebenarnya. Iya betul. Nah, at the end yang menarik sih dari klimaks dari cerita itu, bre, at the end dia baru tersadar tuh di situ bahwa ternyata yang selama ini dia pikir baik, bahwa dia orang-orang Volt ini adalah orang-orang normal yang baik-baik aja gitu. Ternyata it turns out they are the enemy. wow. Dia adalah musuh utamanya justru. Apa yang menyadarkan dia? Dia sadar bahwa pada akhirnya
ternyata yang membuat kekacauan yang terjadi di muka bumi itu ya the Vault itu sendiri, Vault-Tec itu sendiri. Iya, maksudnya Perusahaan yang sadarnya membuat tuh Vault. seperti apa gitu? Apakah dia ngelihat kayak fakta-fakta historikalnya? At the end di episode terakhir di final dari season 1 itu turns out terbukti bahwa ternyata bokapnya itu adalah salah satu pemegang saham besar juga di Vault-Tec. Kayak gitu. Salah satu dalangnya juga kah? Salah satu dalangnya juga. Lah bokapnya umurnya berapa berarti, Bro? Ratusan tahun juga? Dia tuh di cryogenic namanya. Hmm. Dia pakai teknologi cryogenic. Jadi gini Ren, sebelum dia melahirkan atau maksudnya dia membesarkan si Lucy lahir ini, mungkin tadi ada plot hole yang nggak gue ceritain ya. Jadi overseer, pemimpin dari suatu vault itu dipilih dari vault lain. Oke. Gue lupa vaultnya vault 31 atau 32 gitu. Pokoknya spesifik harus berasal dari vault tersebut. Nah, di akhir cerita di ending, adeknya dari Lucy ini somehow entah gimana caranya dia bisa ngebuka masuk ke dalam vault yang spesifik itu, yang nggak pernah dilihat lah sama orang-orang di vault lain. Karena ada peraturan antara vault 1 dan vault lain itu nggak boleh saling Cross gitu. cross, nggak boleh. Itu memang nggak boleh lah. Gak boleh ada intinya. interaksi apa? Nggak boleh interaksi. Interaksinya cuma satu, pertukaran itu doang, pertukaran Untuk breeding. pernikahan. Iya, untuk pernikahan itu doang kayak gitu. Dan kayak ada hukum tertulis bahwa lu nggak boleh saling tahu satu sama lain apa yang terjadi di vault 1 dan yang lainnya kayak gitu. Itu ternyata ada konspirasi di balik itu. Konspirasinya adalah si adiknya si Lucy itu dia sadar dia masuk ke vault yang spesifik dari bokapnya kan berasal dari vault itu. Gue lupa vault 31 atau apa. Teman-teman boleh cek. Pas dia masuk ke vault 31, ternyata vault 31 itu isinya bukan orang-orang yang berada di situ. Ternyata di dalamnya nggak ada orang di situ. Kosong. Yang dia lihat cuman barisan tabung-tabung cryogenic. Wow. Isinya orang-orang petinggi-petinggi dari Vault-Tec yang memang ditugaskan untuk mimpin orang-orang yang berada di dalam vault. Wow. Itu Jadi- konspirasinya. Kayak mereka tuh semacam apa ya, hologram gitu ya? Bukan hologram. Orang yang berada di dalam tabung disustain, dibantu hidupnya itu lewat tabung itu. Iya ya, Dengan tapi kan mereka cairan itu. jadi ada perwujudan di vault-vault lain gitu maksudnya Oh kan? enggak, setiap misal ini kan pemilihannya 5 tahun atau 10 tahun sekali ya. Kayak pemilihan presiden gitu. Pemimpin itu selalu dipilih berasal dari Vault 31, cuman pilihannya orangnya dari situ-situ doang. Oh, jadi nanti gantian. Gantian. Ketika dia sudah tidak menjabat, dia dimasukin tabung lagi. Tetap stay di Vault deh. Berarti ibaratnya bunker khusus. Contoh ya, contoh misalnya Iya. gini. Ada 200 tabung. Hmm. Berarti kan ada 200 pemimpin yang disiapkan untuk jadi pemimpin para Vault ini, orang-orang di dalam Vault itu kan. Nah, setiap 10 tahun sekali dibuka tuh tabung. Keluar Ya. satu Nah, nanti gitu loh. kalau si bokapnya Lucy misalnya udah nggak jadi pemimpin, Stay di situ kayaknya. tetap stay di situ. Stay di situ. Kayak gitu. Cuman memang konspirasinya berasal dari si pemimpin ini nggak pernah transparan untuk kayak ngungkapin bahwa ada agenda di balik itu yang nggak mereka umumkan ke vault-vault yang lainnya kayak gitu. Bahwasannya ya emang ini untuk sustainability mereka aja di dalam situ kayak gitu. Intinya biar gimana caranya orang-orang ini nggak keluar dari vault gitu. Yang memilih itu si pemimpin ya atau AI? AI. Wow. AI. Serem ya. Jadi ternyata pas ketahuan itu AI yang udah diimplementasiin kesadaran dari pemimpin Vault-Tec itu dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 70-an Kalau bahkan. pemimpin Vault-Tec udah meninggal berarti, yang tahun 70-an. Udah itu. meninggal. Udah meninggal. Udah jadi pemimpin yang itu, si AI itu. Kayak gitu. Nah, pada akhirnya disitulah baru ketahuan si Lucy pas dia ketemu sama si Moldaver, karena kan dia dibesarin sama bokapnya aja kan, dia nggak pernah tahu ada nyokapnya itu siapa dia nggak Tapi kenal. hanya gitu. doktrin dari bapaknya Betul, aja lah ibaratnya betul. yang didengar. Nah, bahwa dia ternyata produk dari bokapnya yang pemilik saham dari si Vault-Tec ini, dan ternyata nyokapnya tuh udah lama meninggal di luar, yang hidupnya sama Moldaver. Jadi si Moldaver itu sama nyokapnya somehow temenan, Bre. Wow. Kayak gitu. Menarik, Nah, menarik. temenan sama nyokapnya tuh sadar bahwa ternyata yang tadinya surface itu nggak bisa ditinggalin, udah bisa ditinggalin. Oh. At the end kayak gitu. Nah, jadi si nyokapnya itu udah tinggal sama Moldaver lama kayak gitu. Nah, si Moldaver ini ternyata di akhir ceritanya, endingnya, bahwa diketahui ternyata tuh dia baik sebenarnya, Ren. Baiknya dia tuh pengen ngancurin Vault-Tec ini supaya diambil teknologinya, somehow supaya energi yang berada di atas itu kan udah nggak ada Iya. listrik kan, supaya energi itu bisa jadi free energy untuk
masyarakat yang ada di surface. Wah, berarti- untuk membangun peradaban lagi gitu loh. I see. Kayak gitu. Berarti ceritanya. kayak perompak yang baik lah ya. Iya, sebenarnya. kurang lebih kayak gitu. Kayak Zoro gitu. Jadi kan. sebenarnya plot twistnya adalah yang selama ini dibangun selama beberapa episode, kita ngelihat Voltec itu baik-baik aja, ternyata enggak. Dia adalah dalang dari semuanya, kayak gitu. Oh jadi si Moldova ini pengen ambil sourcesnya si Voltec Voltec ini. Oh mungkin karena di bumi itu kayaknya sourcesnya karena udah habis semua ya. bener, karena sourcesnya kan jadi dia yang manipulasi semua tuh, dimonopoli semua sama si Voltec gitu. Yang dimana sebenarnya kan itu energi yang baik gitu kan untuk Iya, membangun peradaban lagi, tapi Diserap si semua. iya si surface itu malah dibiarin gitu aja. Iya iya. Gitu loh. Jadi kayak greedy aja orang-orang ini, si orang-orang yang berada di Voltec ini. Gitu. Wah ini pelajaran menarik sih ya. Ini sebenarnya ada pesan-pesan nih, ada pesan Yes. tersirat pasti kan dari setiap Pasti film dong, ini. setiap film atau serial atau apa pasti ada message yang ingin disampaikan. Menurut lo apa, Bre? Yang ingin disampaikan dari si kreator dari si Fallout ini? Mungkin ya, mungkin kedepannya this is what they want gitu loh. Apa kehidupan seperti yang terjadi di film Fallout ini mungkin yang diimpikan oleh Illuminati gitu. Jadi di mana orang-orang tuh akan bertahan tapi mereka tinggal di bunker gitu kan. Dan dunia ini akan hancur berkeping-keping. Tapi kalau memang mereka ingin seperti itu, kadang nggak make sense aja ya. Karena tadi yang di awal gue bilang bahwa kalau lo kaya tapi di situ nggak ada orang yang susah Bekerja gitu buat ya, lo, iya. yang bekerja buat lo, ya what's the benefit of it? Tapi gue bisa bilang mungkin karena memang teknologinya sudah semumpuni itu, Ren. Ketika mungkin AI atau apapun itu sudah bisa diimplementasikan ke dalam society tanpa harus ada operator mungkin. Ya. Kayak gitu. Jadi buat apa ada banyak populasi? Kalau cuman buat ngabisin nasi kan bahasanya Ya, gitu. karena kan yang kita lihat kalau untuk kaum Illuminati sendiri gitu kan Bang, menciptakan namanya Teknologi untuk orang bekerja gitu, untuk mereka-mereka juga dan Iya. mereka yang membangun peradaban gitu kan. Jadi aneh aja sih kalau misalnya tiba-tiba gitu itu dunia dilululantahkan, mereka masuk bunker dan mereka di dalam bunker itu jadi orang biasa dong. Ya nggak Bang Ren? Iya, jadi Jadi orang kehilangan biasa. privilege itu. Yes. Justru maksud gue malah dia mungkin ya ini mungkin doktrin yang dibangun ya dari entah ini dari film itu atau tidak, tapi ini juga terrefleksi dalam film itu. Mereka percaya gitu bahwa dunia ini tidak ideal untuk beberapa orang yang menurut mereka tidak memenuhi kriteria gitu loh. Wow. Jadi orang-orang tertentu aja yang boleh hidup. Iya, bahwasannya ya eksklusivitas itu tadi. Mereka percayanya bahwa pewaris bumi ini itu tidak layak untuk beberapa orang, maaf ya, maksudnya yang tidak sesuai dengan kriteria lah intinya gitu. Which is mereka pasti punya kriteria kan. Kriterianya Iya. ada standar tertentu Iya, yang sama lah seperti Hitler kan, Yap, ingin Wah. membuat pasukan spesial Betul. Nazi kurang lebih kayak dari rasnya dia ras gitu kan. unggul. Jadi mungkin mereka berpikir seperti itu bahwa peradaban ini hanya bisa diwariskan kepada ras-ras unggul gitu. Untuk orang-orang yang maaf tidak beruntung hidupnya, eradicate gitu. Ya itu karena ketidakadaan agama gitu mungkin. Iya. Gitu loh. Bahwasanya orang-orang elit ini kan hanya percaya kepada sustainability dan teknologi dan bener. peradaban zaman aja gitu. Oke, I see. Jo, kalau dari lo Jo gimana Jo? Kalau gue ngelihatnya gitu kan Bang, balik lagi ke awal lah, kita balik gitu kan dari pembukaan film itu kan. Jadi ada suatu pabrik gitu kan menciptakan bunker gitu kan, yang which is pabrik ini nggak semata-mata diciptakan, nggak ada agenda terselubung kan di situ. Otomatis kan mereka nyiptain bunker untuk mereka tinggali kan, karena mereka udah tahu seperti apa yang mereka inginkan gitu. Agenda terselubung. Agenda Ini harus digarisbawahi nih, Yes. Bre. Berarti maksudnya Joshua, vaksin itu dibuat memang untuk didistribusikan untuk apa, orang tuh pada beli, Bre. Betul. Itu maksud lo kan? dan diperjualbelikan secara masif. Masih Joshua ini selalu lari ke vaksin lagi. Vaksin lagi emang ini Selalu. dia. Antena Si gua Joshua. soalnya koneknya ke situ terus, Bang. Iya. Cuma mungkin ini lebih eksklusif Jo, Lebih karena eksklusif. vaksin itu kan jatuhnya dibeli murah kan. Apalagi kita rakyat kecil dikasih subsidi oleh pemerintah. Yes. Bunker kan kita nggak mungkin disubsidi oleh mereka, Bro. Ya, iya kayak ibaratnya lu jadi abang kan Exceles gitu kan. Iya. Abang ngejual bunker ke siapa gitu? Nah. Ke Vincent, Nggak mungkin. ke Bang Rian gitu. Iya. Atau ke Kak Meta mungkin kan. Bener, Nggak mungkin nggak kan. mungkin. Otomatis orang-orang pilihan. Begitu. Ya, jadi at the end apa yang bisa lu ambil? yang bisa gua ambil benar-benar mereka brengsek. Mereka the real brengsek sih. Mereka ciptakan bunker karena mereka udah tahu akan ada perang besar gitu ya, dan medan yang terjadi di film ini ya perang nuklir kita lihat kan. Udah bumi luluh lantai yang mereka hanya orang-orang mereka aja yang bisa hidup. Di season 1 tuh tapi belum dibahas ya. Belum dibahas. Apa yang Lucy akan lakukan?
Yes, ini kayaknya emang bagus sih. Si produsernya juga ini mancing buat Iya, investornya iya. kan, buat mancing bikin sequel dan season 2 gitu. Karena ini dibuat gantung. Di season 1 terakhir itu digambarkan akhirnya dia ketemu bahwa kenyataannya nyokapnya udah berada di surface duluan, yang selama ini disembunyikan dari bokapnya. Bokapnya bilang bahwa oh enggak, dia meninggal di dalam bla 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 gitu. Padahal ternyata nyokapnya udah tinggal di luar udah lama dan Wow. bisa ngerasain matahari gitu loh, bener, real matahari, Real sunset, iya, ya, Bang. Tapi Real udah meninggal, sunrise. ya? udah meninggal. Iya. Dan itu mayatnya Ren, itu masih ada di situ, bareng sama si Molderver itu. Dia Nggak hancur. kan. Oh, Nggak mungkin hancur. efek radiasi juga. Nggak tahu gue juga. Nah akhirnya di situ dia sadar, dia ngelihat bahwa si Molderver tuh kan udah berdarah-darah kan, kalah sama pasukan Brotherhood of Steel. Akhirnya si Molderver dalam keadaan yang sekarat itu, dia mengimplementasikan teknologi yang dari Voltec itu untuk ke dalam suatu instalasi gitulah, untuk ke dalam listrik dunia gitu. Ketika di plug in, itu langsung nyala semua satu dunia. Yang di surface. Iya, di Wah. surface. Itu tadi free energy tadi. Iya, free energy at the end. Nah dari situ dia sadar, anjir nih orang baik ternyata. She's like an angel. Iya, gitu. Di situ dia ngeliat bokapnya. Pas dia nyelamatin bokapnya tuh pas dikeluarin dari penjara gitu malah kabur Ren. Karena dia sadar di situ ternyata bokapnya yang Dalangnya dari enemy selama ini gitu. Nah sekarang di season 2 nantinya konfliknya adalah dia Pengejaran bokapnya. iya gitu. Wah, ini menarik untuk Iya, season menarik dua banget. sini. Berarti si Lucy ini jadi sekutunya si Yes. Mardigu tadi. Iya benar. Si Bercanda. Moldover ini, Iya, bercanda. Moldover ini Bercanda Bang Mardigu. dan si Brotherhood of Steel ini Yes. gitu. Jadi mengejar Keren, bokapnya. menarik sih, menarik. Seru sih. Jadi di akhir ceritanya bahkan pun diceritakan bahwa ini ternyata adalah semua latar belakangnya yang ngebuat problemnya, bahkan yang memberikan solusinya si Voltec itu juga gitu. Bahwa dia bilang apocalypse is our industry. Dia bilang Wow. kayak gitu. Jadi Such a bold statement ya. iya, bahkan ketahuan pada akhirnya Ren, dia kan jualan bunker. Nah gimana caranya? Itu kan kebutuhannya bisa dibangun dari apa? Ya berarti kan harus ada katastrofi dulu dong. Nah Iyalah. katastrofinya aja itu mereka yang ngebuat. Mungkin secara tidak langsung ya, apakah mereka kerjasama dengan pemerintah atau seperti apa ya. Tapi yang jelas perang nuklir itu mereka tuh inisiatornya gitu. Yang membuat plannya lah ya. Iya kayak gitu. Udah didesain sampai Iya. punya pabrik gitu, by Iya. design ya. Jadi mereka ngebuat problemnya, mereka juga yang ngasih solusinya. Wah. Kayak gitu. Salesnya menjadi mereka aja yang udah ngebuat. Cuman ngerinya levelnya bunker ya. Levelnya bunker cuk. Ngeri Coba lu ya. bayangin Jual beli anjing. bunker. Dan Hah. ini adalah plot yang nggak diambil dari banyak film. Wah. Ini kan unik ya, Iya, iya, kayak iya. gitu. Dan cukup lucu sih dengan apa yang kita refleksikan ya, dengan misalnya kita sering bahas tentang konspirasi, Iya, iya. Illuminati dan Freemason. Anjir, ini mah Illuminati cu, gitu ya kan? Udah langsung level kiamat levelnya kan. Iya, kiamat industrinya mereka loh anjing. Ujung-ujungnya ke bunker lagi. Kayaknya di season 2 bakal seru banget sih. Kayak Ini gitu. wajib banget sih kita tungguin ya teman ngopi ya. Yes, benar. Wajib banget buat kita nonton ya. Konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya.